Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elviana. Saya mahasiswi Kesehatan Masyarakat Angkatan 2018 Universitas Haryono Kendari. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mengenal rapid diagnosis test COVID-19. Baik, adapun pembahasan yang akan saya sampaikan pada kali ini yaitu yang pertama, definisi COVID-19. Yang kedua, manfaat rapid diagnosis test COVID-19. Yang ketiga, kriteria orang yang akan di rapid test. Yang keempat, tata laksana atau tahapan pemeriksaan rapid diagnosis test COVID-19. Yang kelima, cara analisis hasil pemeriksaan rapid diagnosis test COVID-19. Nah, langsung saja yang pertama yaitu definisi COVID-19. Nah, teman-teman mungkin sudah tahu apa itu COVID-19. Nah, COVID-19 merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia. Nah, pada manusia sendiri biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, baik penyakit biasa maupun penyakit yang lebih serius seperti MERS dan SARS. Penyakit ini terutama menyebar di antara orang-orang melalui tetesan pernapasan dari batuk dan bersin. Nah, yang kedua yaitu manfaat rapid diagnosis test COVID-19. Nah, menurut Adib Humaydi, Wakil Ketua Umum IDI 2020, mengatakan bahwa manfaat rapid COVID-19 yaitu alat ini dapat mendiagnosis kasus infeksi COVID-19 dengan cepat, sehingga dapat dilakukan penanganan medis ataupun pencegahan bagi pasien, serta tindakan pengendalian penyakit seperti penyelidikan epidemiologi penanggulangan fokus dapat segera dilakukan, serta melakukan proses-proses surveillance agar kita dapat membuat pembatasan di dalam area yang terjangkit terkait COVID-19. Selanjutnya yang ketiga, bagaimana dengan kriteria orang yang akan di rapid test? Nah, kriteria orang yang akan di rapid test yaitu yang pertama, orang dalam pengawasan, yaitu yang memiliki demam lebih dari 38 derajat Celcius atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek, batuk, dan sesak napas, atau memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di area transmisi lokal, baik itu di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, yang kedua, orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus pasien dalam pengawasan atau PDP. Yang ketiga, orang yang memiliki riwayat kontak dengan pasien yang terkontaminasi atau kemungkinan besar positif COVID-19. Yang keempat, masyarakat dengan risiko tertular paling tinggi seperti petugas kesehatan di rumah sakit yang menangani COVID-19. Nah, yang terakhir ataupun yang kelima, masyarakat yang bekerja di puskesmas atau klinik, serta masyarakat dengan profesi yang interaksi sosialnya tinggi, seperti TNI, polisi, pejabat publik, ulama, petugas bandara, dan pedagang pasar. Yang keempat, alat dan bahan yang digunakan dalam pemeriksaan rapid diagnosis test COVID-19. Alat yang digunakan yaitu alat pelindung diri atau ADP. ADP yang digunakan dalam pemeriksaan COVID-19 yaitu pelindung kepala, masker N95, pelindung mata, pelindung muka, coverall, sarung tangan, dan boots anti air. 2. Rapid test kit. 3. Doppler. 4. Lancet. 5. Pen lancet. 6. Alat penunjuk waktu. Selanjutnya, bahan yang digunakan dalam pemeriksaan rapid diagnosis test COVID-19 yaitu kertas alkohol, darah yang kita butuhkan hanya 2-3 tetes saja. Kemudian yang ketiga, simple diulen. 5. Tata laksana atau tahapan pemeriksaan COVID-19. Adapun pemeriksaan COVID-19 yaitu yang pertama, prosedur pemeriksaan rapid test dimulai dari menyiapkan kaset test atau rapid test kit, kemudian membuka kantongnya yang disegel. Yang kedua,
Pijat ujung jari pasien untuk mendorong aliran darah. Kemudian gunakan kertas alkohol untuk melakukan desinfektan. Yang ketiga, kemudian gunakan lancet untuk menusuk ujung jari dengan menggunakan pen lancet. Yang keempat, ketika darah pertama keluar dari ujung jari, langsung dibersihkan dengan kertas alkohol. Kemudian memijat kembali ujung jari yang diambil darahnya. Yang kelima, kemudian diambil dengan menggunakan Doppler. Darah yang diambil usahakan tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Yang keenam, Doppler dipegang secara vertikal untuk dikeluarkan tetesan darahnya pada rapid test kit. Yang ketujuh, selanjutnya menambahkan 2 tetes simple diulen ke rapid test yang sudah berisi darah tadi. Yang kedelapan, tunggu hingga 15-30 menit, maka hasil rapid test akan keluar. Hasil rapid test dapat berupa positif ataupun negatif. Yang keenam, cara analisis hasil pemeriksaan rapid diagnosis test COVID-19. Hasil diagnosis ditunjukkan lewat layar kecil pada rapid test kit. Pada rapid test kit terdapat 3 keterangan yang bertuliskan C, IgG, dan IgM. Bila hanya muncul garis merah di atas layar C, rapid test kit itu menunjukkan hasilnya negatif. Artinya, tak ada terdeteksi antibodi yang dikeluarkan tubuh untuk melawan virus. Dengan begitu, bisa disimpulkan tidak ada infeksi. Selanjutnya, kehadiran virus akan ditandai oleh munculnya garis merah di tengah, di bawah, ataupun pada keduanya. Garis yang ada di tengah menunjukkan antibodi IgG atau imunoglobin G, dan yang di bawahnya IgM atau imunoglobin M. Bila satu atau kedua antibodi muncul, itu menunjukkan jejak virus pada tubuh pasien. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.